Ya pemirsa, sebelum kami lanjutkan dialog, berikut adalah tanggapan sejumlah masyarakat terkait pemberlakuan Transjakarta 24 jam. Menurut saya bagus sih ya, soalnya kan karena kerjaan saya juga pulangnya malam juga, ada shift malam juga, jadi sangat kebantu juga sih sebenarnya. Iya. Pengennya di semua koridor atau? Harapan sih semua koridor, juga keamanannya juga pengennya lebih ditingkatkan lagi sih. Oke banget, bagus karena kan untuk yang bekerja waktu-waktu tertentu kan pulang malam, jadi menurut saya sangat bagus ya. Mungkin untuk armadanya pasti karena terlalu banyak operasi kerjanya mau nggak mau harus diperhatikan ya. Tapi efektif ya Untuk penggunanya efektif sekali. Ya, saya bilang ya, lebih bagus ya, kalau gitu 24 jam. Soalnya kalau sekarang kan banyak kejadian-kejadian itu, jadi kalau bisa ya 24 jam gitu. Menurut Bapak efektif nggak sih Pak pemberlakuan 24 jam untuk Transjakarta ini? Ya kalau bisa efektif sih. Gitu ya. Menurut saya sih bagus ya Mas ya. Biar nggak biar lebih keamanannya lebih terjamin lah. Kalau soalnya lebih aman kalau udah terlalu malam, kalau menurut saya terlalu kurang aman gitu. Kalau menurut saya sih efektif aja ya. Soalnya kan nggak jam-jam kerja, kita juga kan kebanyakan kita memakai jam Transjakarta itu jam-jam kerja kan, dan jam kerja tuh jarang banget ada yang sampai malam banget gitu. Bagus saja, karena kan banyak juga karyawan yang kerja malam, ya sangat membantu lah. Efektif nggak Pak untuk pemberlakuan jam malam ini? Saya kira cukup, perlu dicoba dulu. Kalau menurut aku ada plus minusnya ya. Plusnya kita nggak perlu takut akan pulang malam dan merasa secure. Harapannya itu supaya tingkat keamanan dan fasilitasnya juga ditingkatkan juga. Ya demikian tanggapan beberapa masyarakat. Pak Pargolan Butar-Butar masih bersama kami? Iya, masih Bu. Pak, tampaknya ini masyarakat banyak yang mendukung pengoperasian Transjakarta 24 jam, namun concern-nya adalah keamanan. Apakah ada tindakan ekstra untuk keamanan bus malam ini? Begini, kalau di dalam bisnya saya kira untuk keamanannya bisa terjamin ya, karena kita menyiapkan, ada petugas kita di Transjakarta itu, ada on-board yang kita siapkan di masing-masing bis. Begitu juga di haltenya ada petugas kita, pengamanan di halte ada. Dan ditambah lagi dengan petugas lain seperti petugas barriernya ada, didampingi oleh petugas tiket. Nah ini apakah ekstra lebih banyak begitu personilnya dibandingkan dengan siang atau sama saja? Kalau untuk malam itu ada tambahan. Di halte-halte yang kita buka itu ada penambahan 1 orang daripada yang siang. Adakah kerjasama dengan mungkin aparat keamanan seperti itu untuk lebih mengamankan lagi? Secara ini saya kira kan sudah menjadi ini bersama ya, jadi keamanan itu sudah punya bagian masing-masing. Kalau tadi malam saya perhatikan dari teman-teman yang di kepolisian juga ada yang di jalan, ada juga dari dinas perhubungan pun ada yang keliling-keliling di jalur busway itu. Gitu. Oke, nah saya ke Pak Edi ini, mungkin ada catatan tersendiri dari Bapak untuk terkait keamanan ini. Ya, ini saya baca di internet ya, banyak juga masukan masyarakat ini karena malam hari ya, mungkin agak berat, mungkin agak lebih mahal bagi Transjakarta untuk mengoperasikan ini, apalagi tiketnya kan masih tiket siang hari ya, mestinya tiketnya lebih tinggi ya mestinya. Saya melihat kalau ini kan mobil rekondisi ya, mungkin ada beberapa permasalahan atau titik-titik rawan yang harus diperhatikan oleh operator Transjakarta ya. Misalnya Transjakarta ini sering rusak pintunya, pintu otomatisnya ya. Ini kalau mesinnya mati atau kebakaran itu nggak bisa buka. Kemudian dari hasil survei YLKI yang pernah saya baca, di situ sering ada AC-nya kurang dingin misalnya. Kemudian alat pemecah kacanya sudah nggak ada, mungkin diambil oleh penumpang gitu ya. Kemudian juga alat pemadam api. Ini sangat rawan untuk mobil-mobil yang rekondisi. Oleh karena itu saya menyarankan kepada Transjakarta agar dicek betul mobil ini rekondisi ini kondisi benar-benar prima, sama dengan mobil yang memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan lah. Jadi sebelum dioperasikan kami mudah-mudahan sudah dilakukan oleh Transjakarta, harus melakukan pengujian kendaraan bermotor dulu secara lengkap, dicek persyaratan teknis dan layak jalannya.
Kemudian masalah keamanan tadi, ya mungkin perlu juga koordinasi dengan pihak keamanan, dengan polisi ya, pihak kepolisian untuk ikut mengamankan, menjaga keamanan. Karena itu memang salah satu bentuk jaminan yang harus diberikan oleh Transjakarta dengan memberanikan diri beroperasi malam hari. Oke, nah Pak Pargolan ini catatannya adalah bus rekondisinya ini harus dipastikan memang memenuhi persyaratan. Sejauh ini kesiapannya sudah baik, sudah lengkap Pak? Sudah, karena sudah melakukan juga sudah dilakukan uji kir ya dan dinyatakan lulus. Itu sudah dilakukan terlebih dahulu sebelum kita mengoperasikan bus itu. Dan yang disampaikan Pak Edi tadi seperti peralatan pemecah kaca itu ada, itu lengkap dan AC-nya pun kita cek sudah dingin. Dengan koordinasi keamanan sebenarnya dari pihak operator pun sudah berkoordinasi dan kita pun gabung juga berkoordinasi untuk keamanan di jalur itu, Bu. Oke, Pak Pargolan, tadi Pak Edi juga mengatakan bahwa untuk pengoperasian bus malam ini akan lebih mahal sebetulnya untuk Transjakarta dan seharusnya tiketnya lebih mahal gitu ya. Ini nanti harganya akan sama terus atau mungkin ada rencana naik? Seperti apa Pak? Ya kalau saat ini masih sama Bu, masih 3.500. Saya nanti kan nggak tahu kebijakan pemerintah ya. Dan saat ini memang masih posisi transisi dan nanti sudah menjadi BUMD mungkin ada lagi perbedaan-perbedaan yang harus dilakukan di situ. Tapi yang jelas tujuannya akan memberikan pelayanan yang terbaik gitu. Pak Pargolan, nanti ini tahapannya bagaimana? Sekarang sudah ada 3 koridor. Kalau ini sudah baik, akan menambah ke koridor yang mana lagi, Pak Pargolan? Nanti akan kita lihat prioritas yang mana dulu yang paling banyak penumpangnya. Karena kita melihat dari yang kita lakukan yang jam 10 sampai jam 11 itu kan sudah berlaku untuk semua koridor. Nanti akan kita ranking di situ mana yang lebih banyak pada malam hari kan gitu. Itu nanti yang kita utamakan gitu. Oke, ada nggak sih Pak Edi catatan dari Dewan Transportasi Jakarta, Kota Jakarta mungkin yang paling padat di mana, yang perlu perhatian khusus di mana? Ya, yang paling padat itu adalah koridor-koridor yang menuju ke luar kota ya. Seperti ini saya lihat kayak koridor 3 ke Kalideres ya, itu tepat ya. Mungkin perlu juga dibuka yang ke Pulau Gadung, mungkin ya, ke Kampung Rambutan, itu mungkin yang keluar kota lah. Mungkin nanti juga yang ada aksesnya ke ke pinggiran kota Jakarta lah. Jadi ini kan masih kayak tadi Blok M Blok M kota ya. Mungkin di Blok M itu mungkin perlu juga ada semacam angkutan penyambungnya lah untuk transit mereka menuju ke lokasi perumahan di sekitar Jakarta. Gitu. Oke, Pak Pargolan, sejauh ini dari 3 koridor itu pemberhentiannya di mana saja, Pak? Sudah semuanya atau belum? Di pemberhentian itu ada halte-halte yang kita lalui sama dengan Amari yang jam 10 itu ya, jam 11. Dan di koridor 10, di koridor 3 itu ada 10 halte, ada cuma beberapa halte yang tidak dilalui. Di koridor 9 itu ada 16 halte. Di koridor 1 ada sekitar 10 juga. Oke, Pak Edi, ini selain kenyamanan, kira-kira kalau untuk kenyamanan apa sih yang diperlukan oleh para penumpang, terutama malam hari? Supaya merasa nyaman ya, saya melihat tadi samping AC, kata Pak Dokter sudah ya, udah oke ya. Masalah frekuensi ya. Ini juga saya baca di internet ada masukan. Waktu kedatangan maksudnya? Iya, kalau malam busnya cuma 6 unit, mungkin ya frekuensinya sekitar 30 menit ya, mungkin kelamaan menunggu gitu ya. Nah, ini ada juga masukan masyarakat kalau bisa armadanya jangan besar, bus sedang saja gitu, tapi supaya lebih sering, frekuensinya lebih tinggi gitu. Oke. Ya karena penumpangnya juga nggak terlalu padat kan, jadi mungkin nanti sudah mulai dipikirkan juga oleh Transjakarta untuk mengoperasikan bus yang lebih kecil dengan frekuensi yang lebih tinggi. Kalau setengah jam orang menunggu kan terlalu lama. Kelamaan. Oke, baik. Pak Pargolan dan juga Pak Edi, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut. Tetaplah di Jurnal.